Banyak petani sawit yang menyesal di kemudian hari karena pohonnya terlalu cepat tinggi. Padahal masa produktifnya masih panjang. Kalau Anda tipe petani yang tidak peduli dengan ukuran buah jumbo, tapi mengejar total tonase yang meledak setiap kali panen, maka varietas ini adalah jawabannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya berada di lahan baru saya yang masuk usia 20-35 bulan. Di masa ini kita akan bedah kenapa PPKS Simalungun menjadi legenda bagi para petani sawit secara intensif. Nah, mari kita bedah secara mendalam apa saja kelebihan dan kelemahannya. Kita bedah dari sisi kelebihannya terlebih dahulu, teman-teman. Kelebihan sawit varietas PPKS Simalungun ini yang pertama dari sisi potensi jumlah janjang dan produksi TBS yang maksimal. Hal pertama yang sering ditanyakan oleh banyak petani sawit adalah seberapa produktif varietas PPKS Simalungun. Nah, untuk jumlah janjang PPKS Simalungun ini mampu menghasilkan 19 hingga 18 janjang per pohon per tahun, teman-teman. Bisa Anda bayangkan, ini di atas rata-rata varietas yang lainnya. Kemudian dari sisi produktivitasnya pun sangat tinggi. Potensi produktivitasnya bisa mencapai 33,7 ton per tahun per hektarnya. Nah, jika kita bandingkan dengan varietas yang lain seperti PPKS 540 atau varietas Dampi, Simalungun ini lebih unggul dari konsentrasi jumlah janjang di masa remaja hingga dewasa. Anda bisa bayangkan sendiri, di masa 28 hingga 35 bulan saja jumlah janjangnya ini bertingkat-tingkat. Nah, Simalungun ini memberikan keseimbangan antara jumlah janjang yang banyak dengan berat yang optimal. Nah, karena varietas PPKS Simalungun ini cenderung memiliki jumlah janjang yang lebih banyak dibandingkan umumnya varietas lain, Simalungun mampu mencatatkan angka 28 hingga 33 ton TBS per hektar per tahunnya, teman-teman. Ini jauh di atas rata-rata varietas umum yang biasanya hanya berkisar 22 hingga 25 ton. Selisihnya cukup jauh, yaitu 7 ton. Ini adalah bonus besar bagi kita petani sawit yang menanam varietas ini. Nah, kemudian kelebihan varietas PPKS Simalungun yang kedua, dari sisi panjang pelepah dan juga jumlah populasi. Varietas PPKS Simalungun ini masuk dalam kategori pelepah pendek. Anda bisa lihat sendiri pelepahnya. Ini di bawah 6 meter, teman-teman. Tidak sebanding dengan jumlah janjang yang diberikan. Panjang pelepah dari PPKS Simalungun ini berkisar 5,8 hingga 6,1 meter. Kemudian populasi per hektarnya, karena pelepahnya yang pendek, kita bisa menanam dengan jumlah populasi yang lebih padat, yaitu berkisar 143 hingga 148 per pohon per hektarnya, dengan jarak tanam 8 sampai 9,2. Nah, bandingkan dengan varietas yang lain, varietas pelepah panjang seperti Yangambi dan juga varietas PPKS Dampi biasanya hanya bisa ditanam 128 hingga 1,35 per hektarnya. Dengan menanam varietas PPKS Simalungun, kita memiliki mesin produksi yang lebih banyak di lahan dengan luas yang sama. Nah, kelebihan yang ketiga, varietas PPKS Simalungun ini dari sisi kecepatan tumbuh dan juga masa panennya yang cenderung lebih cepat dan maksimal. Inilah keunggulan fisik yang sangat dicari petani seperti kita. Kita bisa menekan biaya operasional, tapi hasil tetap maksimal. Untuk laju meninggi, varietas PPKS Simalungun ini hanya tumbuh meninggi berkisar 40 sampai 60 cm per tahunnya, teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan varietas yang lain, pada umumnya bisa tumbuh hingga 80 cm per tahun.
Artinya apa? Artinya dalam waktu 10 tahun varietas lain sudah tinggi 8 meter, sementara untuk varietas PPKS Simalungun kita ini masih mencapai 5-6 meter. Kemudian kelebihan varietas PPKS Simalungun yang selanjutnya dari sisi berat janjang dan juga kualitas buah serta rendemennya teman-teman. Berat janjang atau BJR di usia dewasa 10-15 tahun, berat rata-rata per janjangnya mampu mencapai 15-22 kg teman-teman. Ukuran ini sebenarnya cukup besar, tapi jika kita bandingkan dengan varietas yang lain seperti varietas yang Ngambi dan juga PPKS Dampi, ukuran ini tergolong normal saja. Akan tetapi kestabilannya yang mengungguli tanaman yang lainnya. Berat janjang ini hampir rata-rata sama teman-teman. Nah, kemudian ukuran brondolannya besar dengan cangkang yang tipis. Daging buahnya juga sangat tebal. PPKS Simalungun ini masuk dalam kategori quick starter berdasarkan seingat saya, karena sangat cepat berbuah dan juga cepat tumbuh. Biasanya sudah mulai bisa dipanen pada usia 30-35 bulan. Nah, untuk tanaman sawit saya ini saya sudah lakukan pemanenan sebanyak 2 kali. Meskipun varietas PPKS Simalungun ini punya segudang kelebihan atau keunggulan, tidak adil rasanya jika kita tidak membahas dari sisi kelemahannya. Nah, kekurangan yang pertama dari varietas PPKS Simalungun ini, varietas PPKS Simalungun ini sangat rakus akan nutrisi teman-teman, atau yang kita kenal dengan high input. Varietas PPKS Simalungun ini sangat responsif terhadap pupuk. Jika Anda tidak disiplin memberikan dosis pupuk yang tepat, maka produksinya akan merosot tajam. Simalungun membutuhkan nutrisi yang tinggi untuk menopang produksinya yang juga tinggi teman-teman. Kemudian kekurangan yang kedua, jika Anda menanam varietas PPKS Simalungun, pohon atau jenis varietas PPKS Simalungun ini sangat sensitif terhadap kekeringan. Varietas PPKS Simalungun ini kurang tahan terhadap kondisi kemarau panjang dibandingkan dengan varietas Dampi dan juga yang lainnya. Pastikan manajemen air di lahan Anda itu stabil ketika Anda menanam varietas PPKS Simalungun ini. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga, dari sisi manajemen intensif. PPKS Simalungun ini membutuhkan perawatan yang ekstra pada masa TBM. Tanaman yang belum menghasilkan dengan varietas PPKS Simalungun, kita harus melakukan kastrasi secara disiplin agar pohon tidak stres saat mulai panen secara komersial. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan dari varietas PPKS Simalungun ini, semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Pesan saya, Anda pertimbangkan baik-baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.